so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal PTS SMK, SMA dan MA khusus kelas 11 ya. Ingat, PTS kelas 11. Bagaimana pembahasan soal dan bentuk-bentuk soalnya, kita simak video berikut ini. Baik, soal nomor 1 ya, kita langsung membaca pertanyaannya dulu. Ingat ya, jangan membaca bacaannya ya, kelamaan. Berikut yang bukan konjungsi dalam teks prosedur tersebut adalah, ingat, bukan konjungsi dalam teks prosedur yang ada di atas, yang tidak ada ya. Kita lihat dengan apakah ada, agar apakah ada, hingga apakah ada, atau D yaitu, atau setelah itu. Sebetulnya kita sebelum melihat bacaan di sini, ini sebetulnya yang tidak konjungsi itu ini ya. Nah, ini yaitu. Nah, di sini apakah ada? Kita cek saja, tidak ada pasti ya. Nah, ini kalau ada dengan, ada ya kan? Dengan ada, agar ada ya kan? Kemudian hingga pun ada, setelah itu pun ada, yaitu tidak ada. Maka korek jawabannya adalah D ya. Sebetulnya konjungsi yaitu ini jarang dipakai dalam teks prosedur. Jadi sebetulnya kita tidak harus melihat atau membaca bacaan ini, sudah ketahuan bahwa jawabannya adalah D. Korek ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Kata imperatif yang terdapat dalam teks prosedur tersebut adalah, ingat, kata imperatif itu bagaimana? Kata imperatif adalah kata memerintah ya, memerintah. Yang tidak ada apa? Nah, imperatif itu memerintah ya. Yang tidak ada memastikan ya. Ada nggak memastikan itu? Kita cek apakah letakkan, penyemaian, setelah itu di pekarangan. Nah, kita cek memastikan, ada di sini ya kan? Letakkan, nah, lakukan, letakkan. Ingat ya, tadi saya mengatakan memastikan ada, betul ya, letakkan ada, betul, penyemaian ada, betul, setelah itu ada, betul, di pekarangan ada. Tetapi kita fokus ke ini, imperatif itu adalah memerintah, kalimat perintah ya, itu namanya imperatif ya. Jadi kalau ada kata imperatif berarti kita cari yang menunjukkan kata apa? Perintah ya. Kata perintah berarti apa? Letakkan. Jadi korek jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya. Jadi imperatif itu kata perintah, nah, memerintah, maka cari yang memerintah. Memastikan, letakkan, penyemaian, setelah itu di pekarangan. Yang merupakan kata perintah adalah letakkan. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Penanda kebahasaan yang berperan sebagai nomina dalam kalimat tersebut adalah, nomina itu apa? Kata benda. Ya, nomina itu kata benda. Mana yang menunjukkan nomina? Ini partisipan. Partisipan adalah siapa? Orang. Nah, ya dapat diketahui kan? Partisipan itu orang. Lah, orang itu adalah kata benda. Jadi pahami nggak? Orang, meja, kertas ya. Hewan itu kata benda. Partisipan itu kata benda. Verba adalah kata kerja. Padahal yang ditanyakan adalah nomina, ya kan? Verba kata kerja, maka kan jelas salah. Habis pun salah. Kalimat tanya nggak ada hubungannya. Kalimat perintah tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah korek C. Bisa dipahami ya? Mudah sekali. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4.
kalimat yang merupakan bagian dari teks prosedur tersebut ya, termasuk jenis kalimat apa ya ini kalimat apa ini ya? Jagung menjadi salah satu bahan pangan yang bisa menggantikan posisi beras. Di sini ada tanda titik, ya kan? Titik berarti apa? Berita, berita apakah perintah? Jelas salah. Interrogatif itu apa? Kalau interrogatif pertanyaan, ya, menginterogasi itu bertanya ya, berarti salah. Perintah pun salah, ini kan sama. Perintah salah, jelas. Jadi adalah deklaratif atau berita atau informasi ya, penjelasan, itu namanya deklaratif ya. Jadi jelas jawabannya adalah D. Paham ya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Kata-kata yang bermakna perintah. Oh, jelas sekali ini kata-kata bermakna perintah. Rebuslah perintah, beberapa tidak perintah, jelas salah. Jadi kita nggak usah membaca yang ada di sini ya, sudah ketahuan ya jawabannya apa ya. Tiriskan perintah, menjadi ini tidak perintah, nggak usah kita analisis selanjutnya karena sudah salah. Kemudian C, selembar pandan, ini nggak perintah, maka ini salah. Kalau peraslah berarti perintah, maka C salah. D, rebuslah, celupkanlah, tumbuklah, ada partikel lah semua menunjukkan perintah. Ingat, partikel lah ini semuanya menunjukkan perintah. Korek. Kalau D sudah benar maka E pasti salah ini, ya kan? Maka yang paling benar adalah D ya, yang bermakna perintah. Partikel lah menunjukkan perintah. Korek, jawabannya adalah D ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Kata penghubung yang ada dalam kutipan tersebut adalah, ingat, kata penghubung yang ada di bacaan ini ya. Apa? Kemudian ini ada, ini kata penghubung. Kemudian sehingga, kata penghubung, dan kata penghubung. Nah, kita cek sehingga ada. Kemudian dan kata penghubung intra kalimat ya, sehingga intra kalimat ya, kemudian ya ini antar kalimat dan intra kalimat. Kalau ini bukan penghubung ya, ini bukan penghubung, ini bukan penghubung, jelas salah. Konjungsi ya penghubung itu, nah kemudian penghubung, tapi ini salah, maka kan C salah. Setelah ini penghubung, campurkan, ini tidak kata penghubung, ditampung tidak kata penghubung, maka D salah. Kemudian E, campurkan, nah ini bukan kata penghubung ya, salah. Dan adalah kata penghubung ya, disiapkan, bukan kata penghubung, berarti apa? E salah. Jadi korek, jawaban yang benar adalah apa? A. Kemudian sehingga dan adalah kata penghubung, selainnya B, C, D, E salah. Jadi jawabannya adalah A. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 7 ya. Berikut kalimat yang mengandung konjungsi temporal ya. Temporal itu apa? Waktu ya, waktu. Nah, waktu. Urutan ya, urutan waktu. Maka jawabannya apa? Kita cek. Balik-balikan adonan. Ingat, konjungsi ya, tidak ada konjungsinya. Kemudian B, kita cek langkah kedua, putarlah keran sampai, tidak ada konjungsinya. C, perhatikan perubahan yang terjadi, tidak ada. Langkah-langkah tersebut diantaranya tidak ada. Ambil bagian batang kayu tersebut, kemudian, nah ini konjungsi temporal. Ingat, konjungsi temporal, waktu, setelah itu, kemudian ya, itulah konjungsi temporal. Baik, jadi jawabannya adalah apa? E ya, mudah ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Pernyataan tersebut merupakan tahap kegiatan yang disebut apa ya? Apakah A, pengemasan, pemasaran, penyimpanan, pembersihan, ataukah pengelompokan? Ya, kita baca dulu ya. Tanaman selada sebenarnya tahan dalam keadaan segar selama beberapa waktu. Dengan catatan pada saat menyimpan sebaiknya diletakkan di tempat yang dingin. Caranya tempat itu ditaburi butiran atau remukan es. Ingat, ini adalah yang dibahas di sini apa ya? Ini
menyimpan sebaiknya diletakkan di tempat yang dingin. Kemudian cara apa? Menyimpan. Jadi ingat, tahap kegiatan yang dimaksud di sini gagasan utama yang dibahas ya. GU ya, gagasan utama yang dibahas dalam tahapan ini. Caranya adalah di sini misalkan ada 3 kalimat yang dominan yang dibahas itu apa? Nah, di sini ada caranya. Cara apa? Menyimpan. Menyimpan berarti kan 2 kalimat, di kalimat kedua dan kalimat ketiga berarti kan tentang penyimpanan, bukan pengemasan, kan nggak ada, bukan pemasaran, bukan pembersihan, dan juga bukan pengelompokan. Jadi jelas korek jawabannya adalah penyimpanan. Dibuktikan di kalimat kedua ada menyimpan, dibuktikan kalimat ketiga caranya apa? Cara menyimpan. Paham ya? Baik, jadi jawabannya adalah C, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Penanda kebahasaan yang berupa partisipan. Nah, ingat, partisipan berarti tadi apa? Kata nominal, benda ya. Benda berarti tadi apa? Manusia, hewan ya. Ya, yang di situ partisipan ini yang hidup ya. Ya, berarti kita cek mana jawabannya? Kalian, betul ya, partisipan. Penonton, partisipan. Pakaian, tidak, ini juga benda tetapi bukan partisipan ya, tidak hidup ya. Kalian, penonton. Nah, pentas ini juga yang salah. Kalian betul, penonton betul, mereka betul ya. Ini korek. Jadi jawabannya apa? Nomor 9 C. Masih ragu? Kita cek yang D, mereka partisipan. Kalian partisipan tetapi membaca, bukan ya, jadi salah ya. Kalian iya, mereka iya, membaca salah ya. Jadi yang ketiga-tiganya berupa partisipan adalah C ya, yang unsur nominal ya, manusia hidup ya, bukan benda. Jadi jawabannya adalah C, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10 ya. Berikut yang tidak termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial. Sosial yang hubungan dengan masyarakat atau manusia ya, sosial ya. Contohnya apa? Masyarakat, betul, ini fenomena sosial. Harga pasar, sosial. Pergunjingan, sosial. Kebakaran hutan ini bukan sosial, tetapi peristiwa alam. Kelas sosial berarti sosial. Jadi sosial itu hubungannya dengan masyarakat ya, misalkan kemiskinan ya, kaya, miskin ya, terjadi misalkan pergunjingan, misalkan ada peristiwa togel atau peristiwa judi, itu adalah sosial. Tapi kalau kebakaran hutan adalah alam, maka jawabannya adalah yang tidak termasuk fenomena sosial dalam eksplanasi adalah D, proses terjadinya kebakaran hutan. Baik, korek. Jadi kita lanjutkan nomor 11. Struktur yang membangun teks tersebut adalah ya, kita baca dulu ya. Banjir adalah ini sudah kelihatan. Apa adalah? Kalau adalah berarti jawabannya adalah pernyataan umum. Ada kata kunci adalah, artinya pengertian ini adalah pernyataan umum, jelas. Jadi jawabannya adalah A. Kalau penjelas ya, setelah pernyataan umum kesimpulan jadi dapat disimpulkan. Jadi kata kunci kalau ada adalah artinya pasti pernyataan umum. Korek. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 12. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah kita disuruh mengurutkan. Triknya dalam mengurutkan jawaban ya, kita harus lihat yang sama saja. Rata-rata yang sama ini sebetulnya 3 sama, 6 sama. Kemudian kedua 1, 4, 4, 1. Ya, berarti yang beda ini pasti B, salah. Itu trik dalam pembuatan soal ya, karena untuk mengecoh ya. Konjungsi tidak mungkin diletakkan di awal. Konjungsi tidak mungkin diletakkan di awal. Bagaimana jawabannya nomor 12? Susah ya? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Baik, untuk nomor 12 ya, untuk nomor 12 kita cek
angka yang pertama 3 semua betul, 6 semua betul yang paling belakang. Kemudian setelah angka 3 ada 1, 2, 4, 1. Yang benar yang sering ada itu 1 dan 4. Maka yang tidak ini angka 2, berarti pasti salah B. Itu triknya ya. Itu triknya. Nah, kita cek saja. 3, angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam dan bergerak lurus serta berlangsung sekitar 5 menit. Yang dibahas adalah angin puting beliung. Berarti 3 benar ya. Setelah itu setelah nomor 3 apakah nomor 1 atau nomor 4? Kita cek nomor 4. Tidak lama kemudian angin bertiup. Itu yang 4, yang 1. Angin puting beliung sering. Nah, ini yang benar adalah 1 karena ini membahas angin puting beliung. Yang 4 ini tidak ada angin puting beliung, maka pasti C dan D salah. Nah, kita cek 3, 1. Nah, setelah 1 apakah 2 atau 4? Kalau 2, proses terjadinya adalah waktu. Proses terjadinya ini berarti menunjukkan angin puting beliung. Kalau 2 dulu, tetapi kalau 4 dulu, tidak lama kemudian angin bertiup makin cepat. Nah, berarti secara kronologis harusnya 2 dulu ya. Proses terjadinya adalah pada waktu siang hari awan putih berkembang menjadi awan gelap yang disertai hembusan udara dingin. Tidak lama kemudian angin bertiup makin cepat. Nah, itu logis ya. Jadi jawabannya setelah 3, 1 adalah 2. Maka E salah. Ya, korek. Jadi jawabannya adalah A. Jadi ingat dalam mengerjakan tes eksplanasi yang mengurutkan yang tepat itu yang perlu kita ketahui triknya. Pertama, angka, awan dan akhir yang sama. Yang tidak sama itu pasti salah. Itu psikologi pembuat soal. Yang kedua, yang dibahas itu tentang apa? Kronologis ya. Jangan langsung loncat. Jadi kita berlogika. Maka jawabannya adalah A. Korek. Baik, soal berikutnya nomor 13. Fenomena pada teks eksplanasi di atas adalah ya. Fenomenanya tentang apa? Angin puting beliung ya, jelas jawabannya adalah C ya. Di sini yang dibahas yang sering diulang-ulang kan angin puting beliung. Proses terjadinya apa? Terjadinya angin puting beliung. Yang ketiga angin puting beliung. Kemudian angin puting beliung jelas kalau itu adalah yang sering diulang-ulang itu adalah gagasan utama atau fenomena pada teks eksplanasi. Fenomena adalah kejadian luar biasa. Apa? Angin puting beliung. Jelas. Jadi jawabannya adalah C ya, nomor 13. Korek. Baik. Kita lanjutkan nomor 14. Gagasan utama pada teks tersebut adalah apa gagasannya? Tadi kan puting beliung, maka yang dibahas di sini pasti fenomena puting beliung. Yang tidak ada puting beliung pasti salah ya. Proses terjadinya hujan salah. Peristiwa musim pancaroba salah ya kan? Ya, kita konsentrasi antara B, D dan E karena ada angin puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung bisa ya. Ciri-ciri angin puting beliung tidak ada cirinya salah. Waktu terjadinya angin puting beliung salah. Jadi sini adalah ada kata kunci ini nih. Begitulah proses terjadinya. Kata begitulah adalah kesimpulan. Lah, kesimpulan itu sama dengan gagasan utama. Jadi mirip-mirip ya. Nah, itu ada kata kunci. Jadi begitulah, maka jelas jawabannya adalah begitulah proses terjadinya. Berarti B, proses terjadinya angin puting beliung. Ingat, sebetulnya dalam suatu paragraf itu sudah ada kata kunci yang menunjukkan jawabannya itu terletak di mana ya. Jadi ada kata kunci, maka ini jawabannya B, korek. Baik, soal nomor 15. Kalimat tersebut termasuk kalimat. Nah, ini masukkan nomor. Ada kata masukkan ya, perintah. Perintah berarti apa? Imperatif ya. Jadi jelas imperatif adalah kalimat perintah. Ada kata kunci masukkan. Jadi jelas jawabannya adalah E, korek. Masih penasaran apa itu konfirmatif? Konfirmatif adalah penegasan. Interrogatif adalah pertanyaan. Di sini tidak bertanya. Pertanyaan itu ada tanda tanya. Di sini tidak ada, maka B salah. Kemudian deklaratif adalah pernyataan ringkas atau penjelas. Kalimat berita, ini kan tidak kalimat berita ya, maka di sini salah.
Klarifikasi adalah menjelaskan, tidak. Nah, ada kata kunci masukkan, ada kalimat perintah, maka jawabannya adalah imperatif yang artinya adalah perintah. Jadi korek jawabannya adalah E. Bisa dipahami? Baik, terima kasih ya. Demikianlah penjelasan dari saya dari soal nomor 1 sampai nomor 15 PTS kelas 11. Semoga bermanfaat. Jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.